Saya nih Oke. masih mau mempertajam tentang ini Mm-mm. jadi. Apakah tepat jadi kalau pengandaian pendeta zaman sekarang itu disejajarkan dengan Lewi. Lewi Hmm. pada zaman Daud? Kalau dia mau disejajarkan dengan Lewi, betul-betul disejajarkan dengan Lewi, maka dia harus mengikuti hukum Taurat 613. Mau nggak ya? Ya. Jangan yang enak-enak doang. Kan ada 613. Ya. Dan itu harus secara sempurna semuanya dilakukan. Siapa yang larang untuk menerapkan hukum Taurat ke dalam jemaat? Tapi nggak boleh dipilih-pilih. Bersalah kepada satu, bersalah kepada semuanya. Maka mau pilih yang mana? Efesus 2 ayat 15, yang dengan kematian Kristus Taurat itu batal, atau tetap melakukan Taurat tapi harus 613. Jangan cuma bicara aku ini Lewi, tapi hukum yang 112 nggak dilaksanakan. Yes. Sama juga bohong. Kalau kamu mau menerapkan Taurat 613, kalau tidak menerapkan Taurat, ya Efesus 2 ayat 15. Maka Bu, kalau apa, saya secara pribadi Ya. selalu saya bilang ke jemaat, pendeta itu pelatih. Oke. Efesus 4 Ya. ayat 11-13, tugasnya adalah memperlengkapi orang kudus, equiper, trainer. Nah, ada hal yang menarik sekali. Seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus, dia selalu menempatkan dirinya itu sebagai seorang mak comblang. Iya. Nah, jadi aku telah mempertunangkan Iya. engkau dengan mempelai laki-laki. Engkau menjadi perempuan yang kudus. Nah, kalau dia sebagai mak comblang, ya, kalau di kerajaan-kerajaan timur, bahkan di kerajaan kekaisaran China, seorang mak comblang, seorang yang mempersiapkan pengantin bagi raja atau mempelai bagi raja, dia adalah seorang kasim, seorang unik, seorang yang mengebiri dirinya. Maka hal itu betul-betul dihayati oleh Rasul Paulus, seperti ketika Hegai mempersiapkan Rut menjadi mempelai bagi Ahasverus. Hegai adalah seorang kasim, sida-sida, tidak akan pernah memakai Rut dan mempersiapkan Rut sebagai mempelai yang sempurna bagi Ahasverus. Nah, demikian juga pendeta-pendeta hari ini. Dia adalah Hegai hari ini. Engkau mempersiapkan seorang perempuan yang tidak bercacat kepada Tuhan. Kalau sampai dia itu meleng kanan kiri, Paulus mengatakan, aku cemburui kamu dengan cemburu ilahi. Aku mempersiapkan engkau menjadi mempelai yang tidak bercacat bagi Tuhan. Nah, dia betul-betul tidak memakai jemaatnya itu. Tapi apa yang terjadi pada pendeta-pendeta besar hari ini? Ketika dia gerejanya besar, ketika khotbahnya indah dan semua orang, oh pastor gitu. Dan apalagi dia bisa melakukan mujizat, dia bisa bernubuat, terus kemudian dia dikultuskan. Ketika dia dikultuskan, dia menikmati pujian-pujian itu. Bahkan dia memakai mempelai perempuan yang harus dia persembahkan kepada Tuhan, dia pakai untuk mempersembahkan mereka kepada dirinya sendiri. Nah, ketika itu terjadi, Anda tahu? Berarti dia bukan sebagai Hegai yang benar. Dia bukan sebagai mak comblang yang benar. Paulus mengapa tidak menikah dalam pelayanannya? Karena dia betul-betul ingin memvisualisasikan dirinya. Orang Yahudi itu selalu visual. Seperti aku, seorang mak comblang yang sedang mempersiapkan Esther kepada Ahasverus. Seorang perempuan yang tidak bercacat kepada mempelai laki-laki raja semesta. Maka aku tidak akan pernah menyentuhnya. Wah, luar biasa.